tetap berkabar luar biasa walaupun sedang mengikuti PPKM. Oke, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita berdoa sejenak, bersaat teduh sejenak. Bersaat teduh dimulai. Amin, saat teduh selesai. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, Engkau tetap mengiring-iringi langkah kehidupan kami hingga kami masih tetap bisa mengikuti ibadah kami pada pagi hari ini. Bapa, kami rindu dengan firman-Mu Bapa. Tuntunlah hati dan pikiran kami. Kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, sebelum kita bernyanyi, kakak mau sapa-sapa dulu. Apa kabarnya semua? Baik, ya sekarang kita bernyanyi Bapak Abraham. Yang semangat ya. Semua yang di rumah juga semangat mengikutinya. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, putar-putar lalu duduk. Kita ulangi yuk. Kayaknya kurang semangat ya kan? Semangat yuk. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, putar-putar lalu duduk. Di dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Aku mengasihi Engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Amin. Haleluya. Marilah kita berdoa. Oh Tuhan Yesus, kami senang sekali karena Tuhan Yesus selalu memberkati kami. Saat ini kami mau beribadah kepadamu. Tolonglah kami berkatilah ibadah kami, dan tuntunlah kami oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sekarang kita bernyanyi lagi sebelum mendengarkan titah. Kita bernyanyi, jangan lelah, jangan pernah lelah kita mendengar firman Tuhan ya adik-adik. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi
dasar iman. Sekarang kita menghafal titah yang keberapa coba? Minggu kemarin titah yang keberapa? Iya, titah yang keempat. Sekarang kita menghafal titah yang kelima. Kakak bacakan dulu, nanti diikutkan ya adik-adik, selanjutnya dihafal. Titah yang kelima. Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Sekali lagi kakak bacakannya adik-adik. Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Dihafal ya adik-adik. Oke, sekarang kita bernyanyi 5 roti dan 2 ikan. Roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Hai saudara, apa kau dengar? Dengarlah mukjizat Tuhan. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Kita ulangi sekali lagi biar semangat mendengar firman. Lima roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Hai saudara, apa kau dengar? Dengarlah mukjizat Tuhan. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa atas pagi yang cerah ini. Engkau masih izinkan kami menghirup udara nafas kehidupan ini Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya Bapa, semua ini atas kehendak-Mu. Dan kami yakin Tuhan di dalam situasi saat ini yang kami hadapi Tuhan, dalam suasana PPKM, begitu juga dengan melawan virus corona Tuhan Yesus, kiranya Engkau tetap memberikan kesehatan bagi kami semua Bapa. Begitu juga dengan keluarga besar kami, adik-adik kami, begitu juga dengan guru sekolah minggu, semuanya Tuhan kami berserah kepadamu Bapa. Kami hanya mengandalkan kekuatan dari-Mu Bapa. Kiranya berikan kedamaian dan tetap bersuka cita di dalam menghadapi situasi ini. Terima kasih Tuhan, bukakan hati dan pikiran kami untuk dengar-dengaran firman-Mu Tuhan. Dan kiranya Tuhan firman-Mu boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Amin. Baik adik-adik, sekarang kita akan belajar firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini yaitu diambil dari Mazmur, kitab Mazmur 133 ayat 1 sampai dengan 3. Nah, adik-adik sudah siap?
Ayo dibuka dulu Alkitabnya atau dari HP-nya. Nah, kakak bacakan, adik-adik perhatikan ya. Dan boleh mengikuti di dalam hati. Mazmur 133 ayat 1 sampai dengan 3. Persaudaraan yang rukun. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan alangkah indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Nah, adik-adik, dari firman Tuhan hari ini, yaitu memberitakan tentang persaudaraan yang rukun, hidup yang rukun. Adik-adik tahu apa artinya hidup rukun? Hidup rukun itu ialah saling mengasihi, saling menghargai, saling menghormati atau bertoleransi, saling memaafkan. Di dalam Alkitab dikatakan bahwasanya hidup rukun dan diam bersama-sama dengan rukun dimaksudkan, yaitu bukan berarti kita ribut ya, yaitu tidak bertengkar, tidak berselisih. Hidup rukun itu berarti satu tujuan, satu rasa, sehati, sepikiran, dan ada dalam sebuah persekutuan di dalam Tuhan. Coba adik-adik, siapa yang saat ini sedang marahan sama adiknya, atau kakaknya, atau orang tuanya, atau temannya, atau tetangganya? Nah, adik-adik, kalau kita sedang merasa marah, benci, atau mengejek saudara kita, tetangga kita, teman kita, orang tua kita, siapapun yang ada di sekitar kita, berarti kita tidak mempunyai rasa hidup rukun. Hidup rukun itu mengasihi. Hidup rukun itu menghargai. Siapa yang suka mengejek adiknya, atau abangnya, kakaknya, atau teman-temannya, atau tetangganya, nah, itu berarti tidak memahami apa artinya hidup rukun. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk kita hidup rukun. Hidup rukun itu yaitu tadi menghargai, menghormati. Contohnya apabila kita merasa tidak nyaman dengan kawan kita atau saudara kita tidak boleh langsung marah-marah, mengejek, menghina, bikin keributan. Itu dibenci sama Tuhan ya kan adik-adik. Jadi kita tetap harus menghargai pendapat, menghargai sikap saudara kita, teman kita, orang tua kita. Dengan menghargai sikap, menghargai, bertoleransi, dan memaafkan, berarti kita sudah masuk dalam kehidupan yang rukun. Bila kita menjalankan hidup rukun, pasti kita akan merasakan kedamaian, ketentraman di dalam hati kita. Pasti tidak pernah terdengar ribut-ribut, teriak-teriak, bergaduh. Misalkan adik-adik, punya mainan. Bisa itu kan kita dengan permisi adik, pinjam sebentar mainannya, kita bergantian ya. Itu berarti kita menghargai, saling menghargai, bukan langsung asal diambil, langsung dipakai mainan adiknya. Nanti adiknya ribut, menangis, marah-marah. Jadi kalau hidup rukun itu apabila kita akan memakai barang orang lain, bukan punya kita sendiri, kita harus permisi. Berarti kita menghargai bahwasanya barang orang lain yang kita pakai itu kita diberi izin. Nah, jadi begitu juga dengan kita akan melakukan kegiatan apapun. Mau pergi ke sekolah, tapi sekarang belum sekolah ya adik-adik, masih sistem daring ya kan.
Waktu kita mau berangkat sekolah kita permisi, izin. Kita berarti menghormati orang tua. Jadi orang tua kita tahu, oh iya anak saya mau berangkat sekolah. Kita doakan semoga di dalam persekolahan semuanya dilancarkan. Begitu juga dalam hal yang lainnya. Di dalam kehidupan ini Tuhan memberikan kebaikan. Di sini diistilahkan dengan minyak. Minyak yang baik itu berkat. Berkat Tuhan itu akan turun apabila kita pun bisa memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Contohnya kita melakukan hal-hal atau sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau kita jahat, kita tukang marah, iri, dengki, benci, memaki siapapun, itu Tuhan tidak suka dan berkat itu akan jauh dari kita. Jadi berkat Tuhan itu akan turun ke dalam kita, ke dalam tubuh kita, ke dalam kehidupan kita apabila kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, di dalam Natsari ini yaitu hidup dalam kerukunan. Berarti tidak boleh ada rasa benci. Dan berkat itu akan selalu mengiringi kita apabila kita tetap menjaganya. Yaitu ya dengan menjaga hati kita. Dengan menjaga hati kita pasti kerukunan itu akan tercipta. Caranya itu tadi, saling menghargai, menghormati. Kalau mau meminjam barang adik kita atau kakak kita, kita permisi. Jadi tidak menimbulkan keributan. Begitu juga dengan kita ya adik-adik sebagai anak-anak Tuhan, kita pun harus dengar perintah dan nasihat orang tua. Jika kita mendengarkan perintah nasihat orang tua, pasti berkat itu akan turun pada kita. Apabila kita membantah, tidak mendengar nasihat orang tua, melawan, berarti pasti akan terjadi keributan, bukan kerukunan. Berkat itu akan jauh dari kita. Selanjutnya adik-adik, dalam kehidupan yang rukun, itu sebenarnya tidak terlalu susah, tidak terlalu membutuhkan hal yang berlebihan. Contohnya itu tadi, tetap kita saling mengasihi. Tuhan Yesus itu kasih. Jadi kalau kita mempunyai rasa kasih terhadap sesama kita, terhadap tetangga, terhadap keluarga, atau siapapun kawan kita, kasih itu akan mengiringi berkat ke dalam kehidupan kita. Di dalam kasih pasti ada saling menghargai, menghormati, dan memaafkan. Kalau kita mempunyai rasa kasih, apabila ada teman kita yang bersalah, orang tua kita yang bersalah, adik kita, kawan kita harus memaafkan. Karena apa? Tuhan pun Maha Pemaaf. Kita harus meneladani sifat-sifat Tuhan, yaitu memaafkan. Kita harus menyadari kita juga sering melakukan kesalahan. Dan kita pun harus meminta maaf kepada orang yang membuat kesal hati mereka. Jadi biar mereka memaafkan kita. Kalau kita saling memaafkan, saling menghormati, saling menghargai, dan terutama saling mengasihi, pasti kehidupan dalam kerukunan itu akan tercipta. Apabila kerukunan itu melingkupi kehidupan kita, berkat itu tidak akan pernah jauh dari kita dan akan terus mengikuti kita. Adik-adik pasti merasakan juga sekarang ini belum bisa pergi ke sekolah, belajar di sekolah, dan harus belajar di rumah. Pasti dalam belajar di rumah, apabila HP-nya satu, mau itu berebutkan dengan saudaranya, aku duluan. Itu kita harus munculkan rasa saling toleransi, saling menghargai. Bergantian, tidak boleh berebut, tidak boleh ribut. Kalau kalian sudah memunculkan keributan di saat mau mengerjakan tugas, pasti tugas itu tidak bisa diselesaikan dengan baik. Tetapi kalau saling menghargai, saling bertoleransi, bergantian kalian memakai alat komunikasi itu,
pasti tugas kalian juga bisa terselesaikan dengan baik. Di rumah pun rukun dan damai dalam mengerjakan semua tugas-tugas dari sekolah. Jadi adik-adik, walaupun kita sekarang ini masih dalam situasi pandemi, adik-adik tetap juga harus ingat. Kita pun harus tetap waspada. Karena virus itu tidak nampak di hadapan kita, tetapi itu ada. Dan kita pun tetap juga saling mengingatkan kepada keluarga kita untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Nah, jangan pernah diabaikan. Begitu juga dengan anjuran pemerintah tentang protokol kesehatan. Kalau kita mengabaikannya, pasti kita kena dampaknya. Nah, begitu juga dengan firman Tuhan, kalau kita mengabaikan hidup rukun, kita pasti tidak pernah merasa nyaman dalam kehidupan kita. Gelisah, tidak tenang, iri hati, dengki. Tapi kalau kita hidup rukun dengan siapapun, pasti kita akan merasakan kedamaian dan berkat Tuhan itu selalu menyertai kita. Baik adik-adik, jadi untuk hari Minggu ini, tetap diingat ya, bahwasanya hidup rukun itu diiringi dengan saling mengasihi, saling menghargai dan menghormati, dan saling memaafkan. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami telah dengar-dengaran firman-Mu hari ini. Kiranya Tuhan mampukan kami untuk tetap mempunyai rasa mengasihi, menghargai, dan saling memaafkan, agar tercipta kehidupan yang rukun sesama kami, begitu juga keluarga kami, dan juga teman-teman kami, saudara kami. Kiranya Tuhan dalam kehidupan yang rukun itu memberikan damai, sejahtera, begitu juga berkat-Mu ya Tuhan. Kami yakin Bapa, berkat-Mu tidak akan pernah berhenti bagi kami yang selalu turut dengan kehendak dan firman-Mu saja. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami, adik-adik kami yang saat ini mungkin sedang dalam kondisi kurang sehat. Kiranya Tuhan, Engkau jamah Bapa, Engkau berikan kesembuhan Tuhan. Berikan damai dan sukacita Tuhan, berikan kekuatan agar mereka sanggup menghadapi segala cobaan yang sedang mereka alami Tuhan Yesus. Begitu juga dengan orang tua kami Tuhan. Kiranya Bapa, Engkau memberikan kemudahan. Kami merasakan Tuhan bahwasannya saat ini orang tua kami pun pasti merasakan sangat menderita, tertekan dan sebagainya menghadapi situasi PPKM dan COVID ini Tuhan Yesus. Kiranya Bapa dengan selalu pasrah dan berserah dengan kehendak-Mu Bapa, Engkau tetap memberikan kemudahan dan keberkahan. Terima kasih Tuhan, begitu juga kami berdoa untuk adik-adik ataupun guru sekolah minggu yang dalam minggu ini sedang berulang tahun. Kiranya Tuhan Engkau tambahkan umur yang panjang, sukacita dan sehat selalu. Kiranya Bapa di dalam pertambahan usianya semakin Engkau tambahkan berkat-berkat yang lebih lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami manusia berdosa, banyak dosa dan pelanggaran kami. Ampunkan kami Bapa. Kiranya Tuhan tidak menghalangi berkat yang akan Engkau turunkan kepada kami. Terima kasih Bapa, kami panjatkan doa ini melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan khotbah, kita harus hidup rukun. Jangan lupa tetap ingat pesan khotbah dari kakak kita tadi ya. Sekarang kita bernyanyi sebelum kita membacakan ayat hafalan. Hata honota dia tetupama.
te tupama ai negara tanona lambut laut bolak dolok ni perata talun jenges apar dohaganu inhaganu pan pasu-pasuni si mada kuasa Tuhan nai bata inhaganupan pasu-pasuni si mada kuasa Tuhan nai bata. Ya, sekarang kita ayat hafalan. Dihafal dan dicamkan ayat hafalannya ya adik-adik. Ayat hafalan kita diambil dari Mazmur 133 ayat 1 yang bunyinya seperti ini. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Ayo semua adik-adik dihafal ya. Sekali lagi kakak bacakan. Mazmur 133 ayat 1. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Amin. Sekarang kita mengumpulkan persembahan. Sebelum mengumpulkan persembahan, kita siapkan uang persembahan kita dan kita mengucapkan bersama-sama Hubere doon hubani harajaon ni naibata. Ayo sama-sama. Hubere doon hubani harajaon ni naibata. Kita mengumpulkan persembahan. Sembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Marilah adik-adik kita bangkit berdiri, kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Murah dan Pengasih, kami bersyukur dan berterima kasih atas berkat dan anugerah-Mu yang senantiasa melimpah dalam kehidupan kami. Tuhan telah menyertai kami dan memberkati segala pekerjaan kami hingga hari ini. Dalam rasa syukur dan terima kasih kami datang ke hadirat-Mu, membawa persembahan syukur dan pujian kami kepadamu, yang sesungguhnya bersumber dari pemberian-Mu jua. Kiranya Engkau berkenan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, terimalah doa dan persembahan ini. Amin. Marilah kita berdoa, doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan Allah. Tuhan memberi kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Shalom adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Tetap salam sehat dan semangat. Selamat hari Minggu, shalom.